Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada duyunina li qada hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li shfa amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad rizqan wa limanafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita akan melanjutkan kajian tentang Nabi Luqman alaihissalam. Kemarin ada ungkapan bahwa ketika Allah menghendaki rezeki bagi dirinya, maka alam semesta ini adalah rezeki bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksud rezeki di sini adalah medan garapan bagi nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu bisa beroperasi karena ada objeknya. Apa itu objeknya? Alam semesta. Jadi ada pekerjaan yang di tangan nih, sehingga dengan demikian nama-nama Allah Ta'ala itu tidak nganggur. Nah, ketika tidak nganggur, maka garapan itu istilahnya disebut sebagai rezeki. Terus kalau Allah Ta'ala menghendaki kita, manusia ini, makhluk ini, mendapatkan rezeki, maka rezekinya tidak tanggung-tanggung, adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Karena alam semesta ini bisa wujud, bisa tegak, itu murni karena ditopang oleh Allah Ta'ala. Jadi rezeki terpenting kita sesungguhnya adalah Allah. Nah, sebenarnya rezeki apapun itu sesungguhnya adalah Allah. Misal begini ya, Allah menganugerahkan kepada kita sarana untuk berbuka puasa nanti. Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa mengkonsumsi karunia-karunia itu. Nah, hakikatnya itu sesungguhnya adalah bahwa rezeki kita adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin ada rezeki yang kita konsumsi dan itu tak ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti pendalamannya akan dibahas berikut ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyiatuhu iradatuhu faqulu biha qad sya'aha fahiyal masya'u. Ada dua idiom ya yang mirip. Ada kesamaannya, ada perbedaannya, yaitu antara masyiah dengan iradah. Ini sama-sama artinya itu kehendak, tapi ada perbedaannya. Kalau masyiah itu terhubungnya dengan iradah. Kalau iradah terhubungnya dengan objek dari iradah itu, yaitu berupa alam semesta ini. Terus persamaannya ya, itu tadi perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa baik asal usul masyiah maupun asal usul iradah itu adalah Allah Ta'ala.
Jadi dilihat dari asal usulnya sama, tapi dilihat dari medan operasinya itu berbeda. Jadi karena itu bisa dikatakan bahwa masyiah mendahului iradah. Karena masyiah itu berkaitan dengan sifat iradahnya Allah Ta'ala. Iradahnya Allah Ta'ala berkaitan dengan seluruh isi alam raya ini. Berkaitan dengan seluruh isi alam raya ini. Nah, dalam konteks tertentu, masyiatuhu iradatuhu itu. Jadi, masyiah Allah Ta'ala itu ya iradahnya itu. Jadi dari masyiah ke iradah. Jadi ujung dari masyiah itu adalah iradah. Ujung dari keinginan Allah Ta'ala yang idiomnya itu masyiah itu adalah iradah. Dari iradah ini kemudian sifatnya Allah Ta'ala ini tertuju kepada perkara-perkara juz'iyat atau perkara-perkara partikular. Beginilah misalnya ya, Allah menghendaki pohon ini begini, pohon itu begitu. Ya. Allah menghendaki adanya burung ini begini, burung itu begitu. Nah ini yang namanya partikular. Satuan-satuan dari makhluk-makhluk itu loh. Nah itu garapannya iradah. Sementara kalau masyiah itu kuliat. Keseluruhan. Jadi karena itu yang disentuh oleh masyiah itu adalah iradah. Sementara iradah menggarap perkara-perkara satuan, perkara-perkara partikular. Sehingga dengan demikian menjadi tidak sama antara rupa yang satu dengan rupa yang lain. Tabiat yang satu dengan tabiat yang lain. Itu semuanya digarap oleh iradah. Kalau masyiah itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Kalau iradah berhadapan dengan adanya partikularitas, dengan adanya satuan-satuan di dalam alam raya ini. Itu bedanya antara masyiah dengan iradah. Karena itu faqulu biha. Katakanlah kalian biha dengan itu masyiah. Wa qad sya'aha fahiyal masya. Qad sya'a sungguh menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Ha terhadap itu iradah, fahiya maka adapun itu iradah al masya, yaitu yang tersentuh oleh masyiah tadi. Kata-kata masya di sini ini adalah isim maf'ul ya. Aslinya itu adalah masyu. Terus kemudian dikiaskan menjadi masyi. Nah aslinya ini di sini ini yang tidak dirubah-rubah tanpa kias itu masya. Itu bisa kita baca dalam syarahnya kitab Fusul Hikam yang ditulis oleh Syekh Daud bin Mahmud Al-Qaisari yang saya pegang ini. Jadi kesamaannya ada, perbedaannya itu juga ada. Nah perbedaannya apa? Yuridu ziyadatan wa yuridu nuqsan wa laysa masya'ahu illal masya'u. Nah, kalau iradah ya, itu berkaitan dengan adanya tambahan dan pengurangan. Tambahan dan pengurangan. Artinya apa? Allah menambah makhluk misalnya ya. Menambah makhluk. Atau Allah Ta'ala itu mendeportasi makhluk dari alam semesta ini melalui pintu kematian misalnya. Nah, itu kaitannya dengan iradah, bukan dengan masyiah. Masyiah itu mencakup keseluruhan dari objek iradah itu. Karena itu wujudnya kulli kalau masyiah. Sementara kalau iradah itu partikular. Bisa dipahami agak sulit ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sepeda, menciptakan motor, menciptakan mobil dan lain semacamnya melalui tangan-tangan manusia, itu garapannya iradah. Garapannya iradah. Jadi berkaitan dengan adanya menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Ditambahkan itu dari apa? Murni dari tiada atau dari ada? Atau alam semesta ini ya, diwujudkan dari ada atau dari tidak ada? Kalau dalam filsafat kan disebut teori penciptaan dari tidak ada menjadi ada, itu namanya teori ex nihilo, creatio ex nihilo gitu ya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah ini tidak. Ketika Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dari ada kepada ada yang lain. Jadi adanya itu sebagai gambaran atau sebagai ide. Terus kepada ada yang lain, maksudnya adalah kepada realitas sebagaimana yang kita kenal.
Jadi yang disebut dengan menambah itu menambah dalam konteks realitas yang kita kenal. Demikian pula dengan yang dimaksud mengurangi itu. Yuridu nuqsan. Sama seperti itu. Jadi kalau dalam hidup ini ya, ada makhluk-makhluk yang punah atau ada makhluk-makhluk yang meninggal dan lain semacamnya itu tidak boleh tidak mesti berkaitan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di mana-mana kelahiran bayi-bayi misalnya. Itu sama. Atau seperti virus corona sama itu. Kalau tidak dikehendaki itu tidak ada. Ada. Jadi karena itu kita negosiasinya dengan Allah Ta'ala agar yang mengadakan ini segera menarik kembali apa yang sudah diadakan itu. Itu virus corona itu tadi. Jadi Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Jadi persamaannya adalah antara masya dan iradah sama-sama tersambung dengan zat Allah Ta'ala. Dengan ahadiyatnya. Perbedaannya adalah medan garapan di antara keduanya. Perbedaannya juga adalah bahwa masyiah itu mendahului iradah. Terus iradah masyiah itu didahului oleh ilmu. Ilmu didahului oleh hayat. Tapi perkara istilah didahului di sini ini bukan berkaitan dengan perkara waktu lah ya. Sebab dalam diri Allah Ta'ala itu tidak ada apapun yang lebih dulu dari apapun. Artinya apa? Misalnya sifat ini dulu baru ini enggak. Sama dengan misalnya kita mengira kun fayakun itu lebih dulu kun ketimbang fayakun. Kalau begitu kan ada jeda. Nah, ketika masih ada jeda seperti itu kelemahan. Tajassud saja karamah Allah Ta'ala yang diberikan kepada para wali ya. Diberikan kepada para wali itu tidak membutuhkan waktu. Misal ya, ada seseorang yang sekarang di sini, kemudian pada saat yang bersamaan di tempat lain. Nah, untuk pindah ke tempat lain itu tidak memerlukan waktu. Tidak memerlukan waktu. Jadi apalagi ya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan tarotub di sini, ini mendahului dan lain semacamnya, itu secara logis, bukan realitasnya seperti itu. Misalnya begini ya, kita berangan-angan membayangkan masyiah dulu baru setelah itu Allah bikin iradah. Enggak begitu. Di dalam diri Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada proses. Proses itu hanya ada pada kalangan makhluk-makhluk. Pada diri Allah Ta'ala proses itu sama sekali tidak ada. Allah Ta'ala itu berarti apa? Yang maha rampung, Tuhan yang maha sempurna, yang tidak memerlukan proses dan tambahan apapun. Dan tak pernah didahului oleh adanya kekurangan apapun. Sama sekali tidak. Tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulan ya, dari adanya 3 baris puisinya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini apa? Kesimpulannya adalah anna muta'alliqatil iradah tuzidu wa tanqusu bi khilafi muta'alliqatil masyiah. Kesimpulannya adalah bahwa adanya relasi-relasi ya. Relasi-relasi dari iradah itu adalah segala sesuatu yang juz'i, yang partikular. Sementara relasinya masyiah itu universal. Universal. Oke, ini terus puisi berikutnya. Fahadzal farqu bainahuma fahaqqiq wa min wajhin fa'ainuhuma sawa'u wa hadza, maka ada pun ini al farqu ialah perbedaan bainahuma di antara masyiah dan iradah. Perbedaannya di situ. Fahaqqiq, maka alamilah engkau. Wa min wajhin, dan dari satu sisi fa'ainuhuma, maka ada pun inti dari keduanya itu sawaun, ialah sama saja. Jadi ada sisi perbedaan, ada sisi persamaan. Pembahasan seperti ini jangan dipandang jauh dari diri kita, tidak. Ini justru melekat dengan diri kita. Perkara masyiah dan iradah itu. Jadi kita bisa merasakan Allah Ta'ala lewat kehendaknya kepada kita. Andaikan bukan karena kehendaknya, maka kita tidak akan pernah ada. Alam raya juga begitu, tidak akan pernah ada. Jadi ini realisasi dari kehendak Allah. Kita ini adalah objek dari iradahnya. Jadi ini bukan membahas sesuatu yang ada di awang-awang yang jauh, yang tidak ada hubungannya. Tidak, sangat berhubungan.
Sangat berhubungan tidak saja dengan kita, tapi dengan segala sesuatu. Sangat berhubungan. Jadi iradah Allah Ta'ala itu real. Yang paling konkret ya kita. Karena itu disebutkan bahwa diri kita ini adalah adallu dalilin ala Allah. Merupakan bukti yang paling kuat yang menunjuk kepada Allah. Jadi kita itu tidak memiliki ruang pembatas loh ya. Tidak memiliki demarkasi, tidak memiliki pemisah dengan Allah Ta'ala. Nah coba itu dirasakan bahwa kita ini garapan iradahnya. Iradah itu sifat Allah. Dan sifat Allah itu tidak terpisahkan dari zatnya. Loh, betapa kita sesungguhnya dilingkupi oleh Allah. Bahkan kita itu tidak saja dilingkupi, dimasuki. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya urat nadi kepada diri kita. Jadi Allah menyelusup ke dalam segala sesuatu. Tapi nanti akan dibahas ya. Walaupun inti segala sesuatu itu Allah, tapi segala sesuatu itu tidak disebut dengan Allah. Misalnya pohon itu tetap disebut pohon. Padahal hakikatnya pohon itu Allah. Itu yang disebut dengan Allah Maha Latif, Maha Lembut ya. Nanti pembahasannya belakang. Jadi perbedaan dan kesamaan di antara masyiat dan iradah itu sudah gamblang. Oke, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad ataina Luqmanal hikmah, wa laqad ataina, dan demi sungguh memberikan aku Luqman kepada Nabi Luqman itu al-hikmah, terhadap hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa man, adapun orang yu'tailah diberi itu orang al-hikmata kepada hikmah, faqad utiya, maka sungguh diberi itu orang khairan katsiran, kepada kebaikan yang banyak. Fa Luqman, maka adapun Luqman bin nas, dengan nas, huwa dzul khairil katsir, ialah orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Sebab orang yang diberi hikmah itu kebaikannya banyak. Apa itu hikmah? Ya. Hikmah itu sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu kesanggupan untuk bertindak secara pas. Tidak saja tindakannya itu benar, tapi indah itu loh. Sebab ada kalanya tindakan itu benar dari satu perspektif, tapi tidak indah. Tapi tidak penuh dengan kearifan. Itu belum sampai di hikmah. Nah, hikmah itu di samping benar, juga pas, indah. Itu namanya hikmah. Nah, orang yang memiliki hikmah adalah orang yang memiliki banyak sekali kebaikan. Dzul khairil katsir, orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Nah, untuk sampai di hikmah itu ya, di samping adanya pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menggunakan akal pikiran kita secara seksama. Akal pikiran kita secara seksama. Sehingga dengan demikian tindakan kita, keputusan kita itu pas. Kalau tidak berpikir secara seksama, boleh jadi tindakan kita itu benar dari satu perspektif, tapi keliru dari perspektif seperti yang lain. Akhirnya apa? Walaupun benar, bisa terkesan ceroboh. Bisa terkesan ceroboh. Jadi Luqmanul Hakim ini oleh Allah Ta'ala dikasih hikmah. Berarti beliau adalah orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Nah, bisyahadatillah lahu bidzalik, dengan adanya kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu terhadap itu Luqman bidzalika, dengan itu hikmah. Jadi enggak tanggung-tanggung, yang menyatakan Luqmanul Hakim itu memiliki kebaikan yang banyak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi stempelnya itu jelas. Jelas. Diabadikan oleh Allah di dalam ayatnya dalam Al-Qur'an. Jadi Luqman itu orang yang memiliki banyak kebaikan karena beliau mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wal hikmatu, adapun hikmah qad takunu, ialah kadang-kadang ada itu hikmah mutalaffizan, ialah terungkapkan biha dengan hikmah, wa qad takunu, dan kadang-kadang ada hikmah maskutan anha, ialah tidak dibicarakan. Jadi ada hikmah yang diungkapkan dengan kata-kata, dengan tindakan, ada hikmah yang tidak diungkapkan. Jadi ada kalanya hikmah itu muncul melalui ungkapan, keterangan-keterangan dan lain sebagainya. Ada kalanya hikmah itu memang didiamkan, dibiarkan. Biar apa? Biar orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus ada keterangan dan kata-kata.
Sekarang kita masuki dua macam ini ya. Terus yang diungkapkan itu mithlu qauli Luqman libnihi, sebagaimana ungkapan Luqman terhadap putranya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, innaha, sesungguhnya itu al khoslata sayyi'ah, satu tindakan keburukan. Ini kalau kita menggunakan acuan tafsir Jalalain ya, innaha ini kembalinya kepada al khoslatus sayyi'ah, satu tindakan keburukan. Intaku, jika ada itu al-khosla sayyi'ah mithqala habatin, ialah seberat biji-bijian yang kecil, min khardalin, dari biji sawi, fatakun, maka ada itu haba fi sokhratin, di batu besar, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, maka akan mendatangkan biha, terhadap itu haba, Allah, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi, maka adapun ini hikmatun mantukun biha, ialah hikmah yang diungkapkan. Nah, hikmah yang diungkapkan itu seperti ayat ini yang mengutip ungkapan Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, anakku tersayang, kalau keburukan itu ya, kalau keburukan itu sekecil-kecil apapun, di sini contohkan seperti sekecil biji sawi itu, dan itu ada di atas batu yang besar, berada di langit, berada di bumi, maka tetap Allah Ta'ala menyaksikan itu, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasannya. Jadi, nah ini hikmah. Dia bilang kepada anaknya, anakku, kalau engkau mengerjakan keburukan sekecil apapun, di mana itu dimungkinkan keburukan dikerjakan, apakah di langit, apakah di bumi, atau di mana saja, ya'ti bihallah, Allah akan memberikan balasan dengan adanya keburukan seperti itu. Nah, ini kan bisa orang yang menyimak ini, orang yang memperhatikan hal ini kan bisa sekaligus merasakan kemungkinan dirinya itu termasuk objek dari ungkapan Luqmanul Hakim itu. Oh, aku juga begitu dong. Di mana-mana aku ngawur, pasti nggak mungkin itu kemudian lenyap dengan sendirinya. Allah tetap menjadi saksi, bisa memberikan balasan terhadap kengawuranku dan lain semacamnya. Nah, ini hikmah. Dengan demikian kan orang kemudian berenung, loh kalau begitu aku tidak boleh menggunakan kesempatan dan umurku untuk mengerjakan keburukan-keburukan, disembunyikan seperti apapun, itu tidak boleh. Jadi orang bisa berkaca terhadap ungkapan Luqmanul Hakim itu, bagaimana dirinya memberikan respon terhadap ungkapan tersebut. Ini yang disebut dengan al-hikmatul mantuk biha, hikmah yang diungkapkan dengan lisan, yang verbal. Wahia anja'alallahu, adapun itu hikmah, anja'ala ialah menjadikan Luqman Allah kepada Allah, huwal ati biha, ialah Tuhan yang akan memberikan balasannya atau memperlihatkan keburukan itu. Gitu ya. Hikmahnya di mana ya? Hikmahnya di mana? Hikmah itu adalah ketika Luqmanul Hakim itu menyatakan bahwa Allah nanti yang ngurusi itu. Sehingga otomatis yang mendengarkan itu memiliki adanya keterhubungan dengan Allah yang akan memberikan balasan sekecil apapun keburukan itu. Ini jelas kalau tidak mendapatkan ampunan, kalau diampuni selesai. Selesai. Jadi hikmahnya adalah ketika Luqman menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang akan membuktikan tentang keburukan itu, dan kalau Allah bertindak adil akan juga membalas adanya keburukan seperti itu. Itu hikmah. Sehingga orang kemudian tidak sembrono kalau orang itu memiliki kesadaran rohani. Terus wa qarrara dzalikal kalam, wa qarrara, dan menetapkan dzalikal kalam terhadap ungkapan itu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fi kitabi, dalam kitabnya itu Allah. Jadi ya, Allah di sini mengutip kata-kata Luqmanul Hakim. Mengutip. Jadi itu tandanya bahwa Allah mengukuhkan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, dikukuhkan Allah, diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi ini berarti apa? Dijustifikasi. Ya. Orang yang dijustifikasi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sungguh merupakan
satu bentuk kebahagiaan tersendiri. Misal ya, yang dijustifikasi tidak langsung karena tidak menyebut nama ya. Abu Bakar Siddiq ketika Allah Ta'ala menyatakan idhuma fil ghari, ketika keduanya berada dalam gua Thur, itu pasti keduanya itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar, karena beliau itu hijrahnya bersama Abu Bakar. Nah, itu merupakan kegembiraan, namanya disebut walaupun tidak langsung pakai dhamir, itu kegembiraan, stempel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini juga sama, Luqman ini disempel dengan konkret oleh Allah Ta'ala karena disebutkan, namanya disebutkan, kalimat-kalimatnya Luqman itu juga disebutkan. Ini kegembiraan seperti ini, nikmat yang sangat besar. Nah, kita ini ya, nggak ada stempelnya apa-apa, cuman percaya diri aja. Siapa hamba Allah? Oh, apa betul Allah mengakui hambanya? Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya, hamba Allah, belum tentu. Kan cuma pengakuan sepihak. Toh. Kalau Luqmanul Hakim ini langsung distempel oleh Allah secara tegas. Walam yarudda, dan tidak menolak, tidak mengembalikan Allah hadzal qaula kepada ungkapan ini ala qaili atas orangnya. Jadi gini loh ya. Tidak kemudian ungkapan Luqman ini kemudian disingkirkan atau dikembalikan, dilemparkan kepada orang yang berkata, tidak kepada Luqman, tidak. Ini diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihatnya kepada sang anak itu diakui oleh Allah, diabadikan oleh hadiratnya itu. Coba kita misalnya, kita ngomong baik macam-macam, nggak tahu kita, ini diakui enggak ini? Karena nggak ada stempel yang konkret. Kecuali di kalangan para wali, ada yang bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, itu bisa paham. Stempel walaupun tidak secara formal. Wa ammal hikmatul maskutu anha, adapun hikmah al maskutu anha yang tidak diungkapkan itu, wa qad ulimat, ialah sungguh dikenal, diketahui itu hikmah al maskut anha bi qarinatil hal, dengan konteksnya itu hikmah. Fakaunu sakatan al-mu'ta ilaihi bitilkal habbah fama dzakarahu wa laqal ibnihi, dan seterusnya. Fakaunu, maka adanya, ini khabarnya, wa amal hikmatul maskut anha wa qad ulimat bin hal, fakaunu, maka ialah adanya itu Luqmanul Hakim, sakata, diam itu Luqmanul Hakim, anil mu'ta ilaih, dari orang yang didatangkan adanya seperti keburukan itu. Jadi kan Luqmanul Hakim tidak bilang kemudian ya, kalau ada keburukan di langit di bumi, maka Allah akan mendatangkan kepadamu atau kepada siapa, kan enggak menyebutkan. Kepada siapa itu enggak menyebutkan. Itu artinya apa? Berlaku secara umum. Nah, berlaku secara umum itu karena tidak disebutkan, itu yang dimaksud dengan hikmah al-maskut anha. Kalau penyebutan tentang Allah jelas tadi kan. Siapa yang mengerjakan keburukan dimanapun itu, di tempat tersembunyi apapun, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan dan membalas keburukan itu. Itu Allahnya jelas di situ. Tapi kepada siapa? Tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkannya diberikan kepada siapa, berarti itu umum kepada siapapun yang mengerjakan. Dan karena tidak disebutkan, itulah yang disebut dengan al-hikmatul maskut anha. Itu hikmah yang tidak diungkapkan tadi, tidak disebutkan tadi. Bitilkal habbati, dengan adanya biji itu, fama dzakarahu, maka tidak menyebut Luqman hu kepada itu al-mu'ta ilaih, wala qala, dan tidak menyatakan Luqman libnihi, bagi putranya Luqman, ya'ti bihallahu ilaikah, ya'ti, maka akan mendatangkan biha, terhadap itu al-khoslatu syai'ai, Allah, siapa Allah, ilaika, kepadamu, wala ila ghairika, dan tidak pula kepada selainmu. Tidak menyatakan kepadamu atau kepada siapapun. Fa arsala, maka membiarkan itu Luqman al-ityana, terhadap adanya kemungkinan mendapatkan balasan itu aman secara umum. Jadi dibiarkan itu berlaku secara umum. Nah, karena tak disebutkan berlaku secara umum itu yang disebut dengan al-hikmatul maskut anha. Nah, di dalam hidup ini juga banyak modelnya hikmah-hikmah yang disebutkan itu. Hikmah yang disebutkan adalah seperti kajian-kajian ya, yang bisa mengantarkan kita kepada
spiritualitas yang bening, yang indah. Ya. Ada yang tidak disebutkan, apa itu? Tentang rahasia-rahasia keilahian yang bisa kita masuki lewat adanya keterangan yang terbatas itu. Jadi tidak mungkin semua rahasia keilahian itu dijelaskan. Tapi ada pintu yang disediakan untuk masuk ke sana. Apa itu? Yaitu adanya penjelasan-penjelasan. Jadi penjelasan-penjelasan itu bisa menjadi pintu masuk kepada yang tak terjelaskan dengan kata-kata. Itu al-maskud anha. Misalnya begini, oh kalau begitu ini, kalau begitu ini, kalau begitu ini. Misal ya, misal. Kalau kita mengamati sesuatu misalnya, dengan menggunakan basic pemahaman Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Mengamati sesuatu. Banyak perkara-perkara yang lucu sesungguhnya dalam hidup ini. Tapi kita tidak menemukan namanya Tuhan yang maha lucu, itu enggak ada. Dalam Asmaul Husna itu enggak ada. Tapi realitasnya banyak sekali yang lucu di dalam kehidupan ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, memang tak diungkapkan secara konkret nama Allah Ta'ala, salah satunya adalah yang maha lucu. Enggak begitu. Tapi realitasnya itu ada. Maka diam-diam kita menghubungkan. Ya Allah, Engkaukah sumber dari segala lucu ini? Makanya ya, banyak orang jadab itu kadang seperti nggak ada apa-apa, ketawa aja. Itu menemukan yang lucu dan ternisbat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak diungkapkan itu. Itu yang disebut dengan al-maskud anha. Jadi banyak sekali. Nah, ketika hati kita makin jernih, hati kita makin tajam, maka akan menemukan ungkapan-ungkapan real yang tidak dinyatakan dengan kata-kata. Tidak dinyatakan dengan kata-kata. Jadi ada kadang ya makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lucu itu. Kemarin saya melihat itu ya di YouTube. Di YouTube. Ada dua orang lucu. Lucu secara bentuk ya. Bentuknya itu lucu. Yang satu mukanya itu seperti tertekuk-tekuk itu. Tertekuk-tekuk. Terus menatap orang yang hitam sekali. Tapi matanya itu putih seperti menyala. Ini bagi saya itu, ini sangat lucu itu. Kenapa sangat lucu? Tidak umum soalnya. Dari mana itu muncul kalau tidak dari kehendak Allah Ta'ala juga, kan begitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan ini, banyak contohnya. Wa ja'alal mu'tabi fis samawat in kana aw fil ardi tambihan. Wa ja'ala dan menjadikan siapa itu Luqmanul Hakim al-mu'tabihi fis samawat, yang didatangkan itu yang serupa benih itu fis samawat di langit, ingka jika ada itu mu'tabihi aw fil ardi atau di bumi, tambihan sebagai peringatan. Falyanzurin nadhiru fi qawli, falyanzur maka hendaklah merenung an-nadhiru siapa yang merenung fi qawli dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allahu fis samawati wal ardh, wa huwa adapun itu Allah, Allahu ya Allah fis samawati di langit demi langit, wal ardh dan bumi. Berarti apa? Orang itu diajak untuk merenung bahwa Allah Ta'ala itu hadir di mana-mana, di langit dan di bumi. Karena itu tidak ada satupun tempat di mana orang itu merasa kosong dan jauh dari Allah, tidak ada. Mestinya seperti itu. Sebab berbuat maksiat dimanapun itu pasti terbackup, pasti tersaksikan oleh kemahaannya, oleh kejeliannya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa langit dan bumi itu segala-galanya itu tak lain berada dalam pengawasan dari kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tambihan itu sebagai peringatan. Karena itu ketika dibacakan wa wallah fis samawat wal ard, Allah itu di langit demi langit. Apa bersila di sana? Oh enggak. Jadi jangan dipahami bahwa Allah berada di langit itu berarti Allah sedang duduk-duduk bersila. Enggak. Itu kan sifatnya makhluk. Artinya apa? Langit itu tidak terlepas dari pantauannya. Jadi jangan dikatakan tsummastawa 'alal 'arsy, Allah kemudian bersemayam di arsy, terus dibayangkan ada kerajaan besar di langit sana, terus ada sosok yang bersila di sana dan itu dikira Allah. Bukan loh. Bukan ya.
Makanya dalam salah satu hadis itu disebutkan, kalau orang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan orang itu berusaha untuk menempuh perjalanan rohani, maka orang itu akan diperlihatkan istananya setan. Jadi ada semacam istana di langit dunia ini, terus kemudian ada yang di atasnya. Dan orang yang menyaksikan itu mengira bahwa Allah lah yang berada di atasnya itu. Bukan. Allah itu la yahtaju ilal mahallih. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Tidak membutuhkan tempat. Kalau menurut tafsirnya Ibnu Arabi, tsummastawa 'alal 'arsy, itu adalah bahwa arsy itu bermakna mahallu tadbirillah al-alam. Posisi Allah Ta'ala mengatur alam itu namanya arsy. Karena itu Allah bertahta, Allah bersemayam di atas arsy itu setelah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di arsy itu. Nah, itu kenapa? Kok kata-katanya, kalimatnya itu disebut setelah menciptakan bumi dalam 6 hari itu? Itu karena arsy merupakan makhluk tadbirillah. Merupakan posisi Allah Ta'ala mengatur segala sesuatu. Dan posisi di sini bukan tempat. Karena itu arsy itu tidak masuk di antara susunan galaksi-galaksi, itu enggak ada. Dalam sistem tata surya itu enggak ada arsy itu. Jadi tidak ada realitasnya sebagaimana bumi, bintang dan lain-lain. Bukan seperti itu. Enggak ada. Jadi tidak real seperti makhluk-makhluk di bumi ini, tidak. Seperti bangunan besar, enggak. Nah. Wa huwallahu fis samawati. Berarti Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Tapi betapa tidak mudahnya untuk menyadari bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Enggak mudah. Kita yang merupakan hasil dari kehendak Allah Ta'ala, enggak tersambung langsung kok perasaan ini dengan Allah Ta'ala. Itu berarti apa? Walaupun Allah Ta'ala sebenarnya sangat dekat, bahkan lengket dengan diri kita, tak otomatis kita merasakan kedekatannya itu. Nah, kalau begitu, itu berarti ada persoalan rohani yang belum rampung. Kok enggak bisa enggak merasakan? Wong kita ini adalah realitas iradahnya. Iradah itu sifatnya, dan sifatnya tidak terpisahkan dari zatnya. Kok bisa? Nah, mestinya kan gitu. Oke, insyaallah besok kita lanjutkan tentang Luqmanul Hakim ini. Jadi masih agak banyak. Moga-moga perjumpaan kita senantiasa menjadi wasilah bagi kemanfaatan dan keberkahan kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.